Tes, tes, tes. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oh ya, oke. Baik, saya mulai buka terlebih dahulu ya. Oke, selamat pagi semua Sobat Digi Health. Ya, perkenalkan, saya Dr. Andreas Wilson Setiawan, MKes, yang akan menjadi moderator pada webinar pada pagi hari ini. Ya, jadi pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik yang kelihatannya tuh sederhana, tapi mempunyai kekuatan hukum yang besar, yaitu e-signature. Ya, dengan topik e-signature berkekuatan hukum, teknologi yang cepat dan aman, bikin manajemen rumah sakit lebih modern. Nah, untuk webinar kali ini, itu diselenggarakan oleh PT Digital Akses Kesehatan, DigiHealth, yang bekerjasama dengan Predikti dan Vida. Ya, jadi untuk membahas topik pada pagi hari ini, kita akan ditemani oleh tiga narasumber, yaitu yang pertama, narasumber pertama itu dari Predikti, yaitu Dr. Dimas Irfan. Kemudian yang narasumber kedua ada Dr. I Ketut Widiasa, MPH, MH Fiskwa. Dan yang ketiga ada perwakilan dari Vida, yaitu Bapak Kamil Asidik sebagai product knowledge dari Vida Sign. Baik, oke, mungkin saya sapa terlebih dahulu. Mungkin Dr. Dimas, Dr. Dimas sudah hadir Baik. ya dok? Ya, Dr. Dimas. Kemudian Dr. I Ketut Widiasa, Dr. Ketut, apakah sudah hadir? Mungkin Bapak Kamil Asidik. Ya. Halo, Dokter Andreas. Halo dok, Pak. Ya, oke, sudah hadir semua ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah sudah siap berbagi dengan para sobat Digi Health, dok, Pak Kamil. Siap, Dokter Andreas. Dan Oke, Pak Dokter Dimas. oke. Untuk acara pada pagi hari ini, ya kita bagi menjadi 4 sesi, ya. Jadi sesi pertama itu nanti akan ada paparan terlebih dahulu dari Predikti, yaitu dari Dr. Dimas Irfan. Kemudian untuk acara kedua itu adalah paparan dari Dr. Ketut. Kemudian yang ketiga ada eh, pengenalan Vida oleh Bapak Kamil. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, mungkin untuk masing-masing paparannya kita berikan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Ya, nanti eh, nanti untuk tanya jawabnya mungkin selanjutnya adalah bersamaan gitu. Nanti mungkin kalau apabila dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, ya, ada yang mau tanyakan langsung saja di kolom komentar atau mau menyalakan mic juga bisa, ya. Oke, baik. Ketika kita mendengar tentang e-signature, pasti terlintas dalam pikiran kita itu adalah tanda tangan digital. Ya, tapi banyak banget orang yang belum menyadari pentingnya e-signature dalam administrasi kesehatan. Baik, mari kita simak pemaparan dari Dr. Irfan mengenai pentingnya e-signature dalam administrasi kesehatan. Baik, Dr. Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok.
Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Izin, Bapak Ibu dokter, apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah, dokter. Baik, Sudah, Dok. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dokter, tenaga medis, maupun penggiat digital lainnya. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Irfan. Saya sebagai Sekretaris Eksekutif dari Predikti. Saat ini mewakili Dr. Agus Ujianto, spesialis bedah, karena beliau berhalangan hadir. Tadi meskipun berhalangan hadir, Dr. Agus menyampaikan bahwa beliau sangat antusias sekali dengan adanya acara pada pagi hari ini, gitu. Sepertinya penting sekali untuk tenaga medis agar lebih mengetahui, lebih memahami, dan lebih mendalami tentang ilmu-ilmu mengenai percepatan digitalisasi untuk tenaga medis ini. Jadi agar digitalnya tetap jalan, tetap dipercepat, tapi kita juga bisa mengikuti percepatan tersebut menjadi tenaga medis yang profesional. Baik, saya izin menyampaikan untuk materi pagi hari ini tentang tanda tangan elektronik bersertifikat atau nantinya kita singkat dengan TTEB untuk dokter dan rumah sakit atau klinik. Yang pertama saya memperkenalkan terlebih dahulu untuk kasus ini, yakni bahwa TTEB ini atau tanda tangan elektronik bersertifikat ini sekarang akan menjadi pengganti tanda tangan basah yang sah di mata hukum. Jadi apabila Bapak Ibu biasanya menggunakan tanda tangan basah untuk dokumen yang resmi, yang tertulis ya, untuk yang elektronik memang sekarang menggunakan TTEB atau tanda tangan elektronik bersertifikat. Lebih lanjutnya akan kita bahas. Jadi untuk trennya saat ini, tren adopsi TTEB ini sudah diadopsi skala global maupun skala Indonesia. Di Indonesia sendiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mencatat bahwa lebih dari 2,58 juta sertifikat elektronik telah diterbitkan selama periode 2018 sampai 2020. Untuk data terbaru masih belum kami dapatkan, tapi kita lihat dari data 5 tahun lalu saja sudah luar biasa banyak untuk saat ini. Sedangkan secara global sudah banyak sekali rumah sakit yang mulai mengadopsi dari TTEB ini untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan dokumen medis mereka. Meskipun data dari kuantitatif global sulit diperoleh, tapi tren ini sudah menunjukkan bahwa TTEB ini akan menjadi solusi penting dalam transformasi digital sektor kesehatan. Nah, mungkin Bapak Ibu agak terpikirkan, kenapa harus pakai cara baru tanda tangannya? Kenapa enggak tanda tangan biasa saja, kita scan lalu kita tempel gitu ya? Jadi, kenapa harus menggunakan cara baru untuk bertanda tangan? Karena yang pertama, adanya lonjakan layanan digital di bidang kesehatan. Seperti yang Bapak Ibu tahu dengan telemedicine, kemudian rekam medis yang sekarang diwajibkan elektronik, serta e-resep, hal-hal ini membutuhkan tanda tangan dengan cara yang baru dan legal. Yang kedua, tanda tangan basah ini ada keterbatasan mobilitas karena rentan dipalsukan gitu, tidak ada buktinya atau kode khususnya untuk membedakan tanda tangan yang asli dan yang palsu. Ya, selanjutnya dokumen legal medis ini butuh perlindungan ekstra karena akan sangat berbahaya bagi Bapak Ibu terutama yang tenaga medis apabila dokumen legalnya nanti dipalsukan gitu. Resiko untuk terjadinya tuntutan-tuntutan hukum. Kemudian dalam kasus ini, dalam dunia medis, dokumen ini tak sekadar kertas. Jadi ia adalah sebuah bukti hukum, sebuah perlindungan profesi, dan kepercayaan pasien. Sehingga di era digital ini sangat perlu alat yang cepat dan sah untuk menjaga dokumen-dokumen kita. Selanjutnya, untuk TTEB ini akan memberikan sebuah legalitas dokumen dan perlindungan profesi bagi kita. Karena kenapa? Yang pertama, TTEB ini akan melindungi tanda tangan dokter yang digunakan untuk resep, rekam medis, surat rujukan maupun surat keterangan. Seperti yang kita tahu sekarang semuanya harus digital di tenaga medis, di klinik, dan di rumah sakit. Sehingga ini akan melindungi kita sebagai dokter ataupun tenaga medis. Yang kedua, dokumen tanpa legalitas ini rawan dipalsukan dan sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada kodenya tadi. Yang ketiga, TTB ini memberi jejak digital yang terverifikasi agar pasti bahwa untuk legalitasnya serta jejaknya begitu. Apabila dokter bayangkan, mungkin Bapak Ibu bayangkan meresepkan krim racikan via WA begitu ya, mungkin ada yang pernah melakukan, pasiennya protes, dokternya tidak pernah menandatanganinya. Nah, ternyata TTEB ini bisa menjadi bukti seharusnya bahwa siapa, kapan, serta di mana kita menandatangani dokumen tersebut.
Nah, untuk lebih detailnya tentang kategori dokumen administrasi kesehatan yang butuh TTEB ini, untuk jenis dokumen seperti resep elektronik, maka hanya perlu dokter yang tanda tangan untuk hal ini. Sedangkan kalau inform consent, ini kita perlu dua pihak, baik dari dokter maupun pasien yang perlu tanda tangan. Selanjutnya, kalau surat rujukan hanya cukup dokter, termasuk surat keterangan dokter yang biasa kita berikan, ya itu hanya cukup tanda tangan dari dokter saja. Untuk rekam medis elektronik ini perlu kolaborasi tanda tangan dari dokter maupun tenaga medis yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk resume medis pasien hanya perlu dari dokter yang bertanggung jawab. Kira-kira itu untuk nanti diterapkan dalam TTEB di klinik maupun rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam legalitasnya tentang regulasi hukumnya dari TTEB ini. Secara regulasi sudah diatur dalam tiga peraturan yang mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ini amandemen UU Nomor 19 Tahun 2016. Ini menyatakan bahwa tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang kedua dari peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sudah mulai diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, menurut Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 pada pasal 31 disebutkan bahwa dalam rangka keamanan dan perlindungan data, maka penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik seperti apa yang tersertifikasi tersebut? Maka di sini disebutkan bahwa TTIB ini bukan sekedar coretan, jadi ia memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah selama terverifikasi oleh PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Untuk PSRE ini, penyelenggara sertifikasi elektronik ini dijalankan dari Kominfo ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek dari websitenya agar nanti pada tanda tangan Bapak Ibu akan ada tulisan bahwa ini tersertifikasi oleh PSRE begitu untuk legalitasnya. Nah, mungkin kita masuk menuju ke perbedaan TTEB dengan tanda tangan digital biasa. Mungkin sementara ini kita seringnya menggunakan tanda tangan digital biasa ya. Jadi kita tanda tangan, di scan, kemudian ditempel begitu mungkin. Jadi secara fitur tersendiri, apakah sah di pengadilan? Untuk tanda tangan biasa saat ini belum tentu sah pada pengadilan. Sedangkan tanda tangan elektronik yang bersertifikat sudah pasti sah pada pengadilan. Yang kedua, tanda tangan elektronik bersertifikat tentunya dia terverifikasi oleh Kominfo, oleh PSRE tadi yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ia bisa diverifikasi secara digital dan tentunya anti manipulasi dari dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa lebih tenang dan lebih aman dalam menjalankan praktek sehari-harinya. Untuk TTE ini biasa seperti tanda tangan di kertas atau di foto tadi ya, sedangkan TTE bersertifikat ini yang ada e-materai digital serta ada identitas digital yang terverifikasi. Nah, selanjutnya untuk manfaatnya, terutama untuk Bapak Ibu dokter serta pemilik klinik, rumah sakit, begitu ya, tenaga medis lainnya, bahwa TTEB ini akan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum yang maksimal atas dokumen medis Bapak Ibu ataupun dokter sekalian. Yang kedua, bisa saja Bapak Ibu bisa tanda tangan di mana saja, kapan saja, yang penting ada handphonenya atau ada laptopnya, bisa dengan tanda tangan tersebut sudah selesai. Gitu. Yang ketiga, ini menghindari pemalsuan dokumen untuk keamanan Bapak Ibu. Yang keempat, tentunya ini praktis, paperless, serta efisien. Dan kemudian akan sangat memudahkan saat ingin dilakukan audit internal maupun eksternal, karena data yang sudah ada. Gitu. Jadi TTEB ini akan menjaga dokter tetap profesional dan aman secara legal meski kliniknya baru tumbuh, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk manfaat TTEB di rumah sakit. Yang pertama, tentunya akan membantu untuk efisiensi administrasi. Jadi mempercepat proses penandatanganan dokumen serta mengurangi penggunaan kertas. Jadi efisien secara waktu dan efisien secara biaya. Yang kedua, dari keamanan datanya, TTEB ini akan menjaga agar menjamin integritas dan keaslian dokumen medis melalui enkripsi dan sertifikat digital yang sudah diterbitkan. Yang ketiga, tentunya secara kepatuhan hukum ini sudah memenuhi persyaratan legal sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya, jadi secara saya rangkum secara ringkas ya Bapak Ibu sebagai catatan bahwa TTEB ini tanda tangan elektronik bersertifikat ini berbeda dengan tanda tangan digital biasa atau gambar tanda tangan di dokumen ini berbeda karena TTEB memiliki sertifikat resmi dan tidak bisa di copy paste ke dokumen lain karena ada kode khususnya.
Yang kedua, dokter, rumah sakit, atau klinik serta tenaga medis lain yang menggunakan TTEB dapat meningkatkan kepercayaan hukum, keamanan data, dan tentunya profesionalitas dalam pelayanan. Baik, kurang lebih begitu Bapak Ibu dokter tenaga medis sekalian untuk materinya. Eh, Tadi salam dari Bapak Dr. Agus. Semoga tenaga medis Indonesia dapat terus maju, melesat dalam dunia digital maupun dalam pelayanannya. Semoga akan semakin baik dengan adanya digital ini, dengan adanya forum-forum seperti ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin gitu dari saya. Saya izin tutup dan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Dokter Irfan. Ya, ini menarik sekali ya. Sekarang ada yang namanya TTEB atau signature seperti itu ya, Dok ya. Mungkin eh, apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman semua, boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada sedikit yang menggelitik dok, yang mungkin saya harus tanyakan gitu dok. Apakah TTEB ini sudah tersosialisasi pada semua rumah sakit atau semua apa ya klinik itu sudah? Apakah sudah pernah ada sosialisasinya dok? Mungkin dari Kemen Kemen Kemeninfo ya. Mungkin kalau misalnya ini tuh bahwa TTIP itu sudah berlaku dan itu sah dan eh, itu tidak menimbulkan kecurigaan gitu dok Iya, gitu. iya, dokter. Baik. Jadi memang kalau tentang sosialisasinya, kalau dari pemerintah kita masih menunggu untuk disosialisasikan lebih lanjut ya secara luas. Kalau sampai saat ini memang masih sosialisasi melalui acara-acara seperti ini agar mulai kita galakkan untuk pengetahuannya terlebih dahulu tentang TTIP ini. Harapannya nanti bisa mulai diadopsi gitu. Oh, baik dok. Berarti ini sudah sah gitu dok dan tidak bisa di apa ya dipalsu kan kadang kalau kita tanda tangan membuat tanda tangan itu kan bisa dipindahkan ke dokumen Betul, selanjutnya, di copy betul, dan sebagainya kan itu betul. tidak bisa ya dok ya. Iya, kalau dari TTEB ini terutama yang tersertifikasi oleh Kominfo, oleh PSRE tadi, itu memang nanti ada kode khususnya, Bapak. Jadi nanti apabila dilakukan audit bisa kita ketahui siapa yang menandatangani, kemudian kapan, begitu ada tanda seperti itu ya. Jadi tidak bisa dia dikopas ke dokumen lain, begitu. Jadi memberikan keamanan untuk kita juga. Misal kita menandatangani dokumen, kita kirimkan ke pasien gitu. Kan naudzubillah min dalik ya mungkin ada pasien yang bisa men-screenshot kemudian ditaruh di dokumen lain itu kan yang agak membahayakan kita. Sedangkan dengan TTEP ini maka dia jelas ada buktinya gitu untuk dilakukan audit. Oh, baik baik dok. Kalau misalnya dalam kasus-kasus misalnya ada kayak sengketa medis gitu, eh, seberapa kuat dokumen yang tanda tangani dengan TTEB sebagai bukti hukum gitu tuh dibandingkan tanda tangan biasa gitu. Baik, dokter. Kalau secara kasus dalam mungkin persidangan ataupun kasus-kasus hukum, maka kalau saat ini memang TTEB ini akan jauh lebih kuat daripada dokumen-dokumen tanda tangan biasa, begitu. Karena sudah didukung oleh tadi UU ITE, begitu, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 bahwa tanda tangan ini kuat secara dalam sisi hukum, begitu ya, dokter. Jadi akan lebih memberikan keamanan bagi Bapak Ibu, dokter maupun tenaga medis sekalian. Begitu. Oh, berarti ada keterangannya sih. Apa siapa yang menandatangani gitu ya, kapan Betul, ditandatanganinya seperti itu ya. betul, Mungkin nanti eh, bisa eh, apa lihat bentuknya seperti apa sih TTEB itu nanti ya. Mungkin iya, oleh pembicara selanjutnya begitu ya. Nah, betul. selama ini apakah ada kendala teknis dalam implementasi untuk TTEB ini gitu tuh? Untuk saat ini mungkin belum ada ya untuk kendala teknis dalam implementasi TTEB, cuman mungkin nanti sambil berjalannya waktu bisa kita sambil evaluasi juga begitu dari dalam pelaksanaan. Semoga tidak ada kendala untuk rekan-rekan semua Bapak Ibu dokter sekalian. Oke.
Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin nanti kalau untuk pertanyaan pertanyaan lain nanti bisa dilanjut untuk setelah dari pemaparan narasumber selanjutnya ya. Ini kita menuju ke narasumber selanjutnya. Baik, apakah Dokter Ketut sudah hadir? Halo, Dokter Ketut. Oke, baik, sudah. Oh, ada kendala. Sebentar, Dok. Siap, siap Oke, sudah. ya, oke, sudah ya, Dok ya. Oke, sebelum Dokter Ketut memaparkan materinya, baik saya mungkin akan saya mulai terlebih dahulu untuk membacakan CV-nya dari Dokter Ketut. Dr. I. Ketut Widiasa, MPH, MH Fiskwa, adalah dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, serta Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, serta Magister Hukum Kesehatan Unika Sugiya Pranoto. Selain itu, beliau juga mengambil Fellowship on International Standard Quality. Sebagai tenaga medis profesional, Dr. I. Ketut Widiasa pernah menjabat sebagai Ketua ID Cabang Denpasar tahun 2021 sampai 2024, serta Wasekjen DPP MHKI tahun 2021 sampai 2024. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Bali Mandara. Baik, ketika kita mendengar e-signature, pasti pikir apakah tanda tangan digital tersebut itu mempunyai kekuatan hukum dan aman untuk digunakan dalam administrasi kesehatan. Maka dari itu, mari kita bahas topik selanjutnya tentang keamanan dan kepatuhan hukum dalam penggunaan e-signature. Baik, Dokter Ketut, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Wilson. Yang saya hormati Dr. Dimas Irfan dan teman-teman dari eh, penyelenggara kegiatan. Izinkan saya menyampaikan salam dulu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, teman-teman sejawat dan para peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tadi Dr. Dimas sudah menyampaikan secara jelas terkait dengan tanda tangan elektronik terverifikasi ya. Jadi Apakah ada kendala? halo, 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 halo. Dokter? sebentar internet saya hilang sebentar, sebentar. Oh ya, baik, baik. Baik, izin tadi sempat lost internet saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mengenai kajian hukum terkait dengan tanda tangan elektronik ini, kalau kita browsing di internet, apa yang tadi disampaikan juga Dr. Dimas, itu sudah sangat mewakili terkait dengan eh, kekuatan hukum dari sebuah dokumen yang diberikan tanda tangan elektronik. Tentu kita harus berkaca dari sebuah kasus ya. Jadi pernah ada kasus di mana dalam sebuah persidangan terkait dengan sengketa medis ditemukan ataupun di dalam salah satu dakwaan oleh majelis hakim ataupun dari dakwaan dari penuntut jasa penuntut umum adalah terkait dengan keabsahan dari sebuah tanda tangan yang dibubuhkan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini
adalah dokter pada lembar inform consent. Menurut pasien, yang disengketakan adalah bahwa pasien merasa tidak dijelaskan dan tidak pernah menandatangani dokumen persetujuan tindakan kedokteran. Namun oleh dokter dan saksi di rumah sakit menyebutkan bahwa pasien sudah dijelaskan dan menyatakan persetujuan atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter kepada dirinya. Menjadi Baik, Dokter Sadut. Sinyalnya ya. Bentar. maaf, Baik. maaf, mohon maaf. Bisa di stop share dulu, saya Oh masih ya. ada ini. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan dalam sebuah sengketa medik itu, sengketa medik terkait dengan disiplin kedokteran, ada sebuah hal yang dipersengketakan adalah terkait kebenaran dari pembubuhan tanda tangan yang diberikan oleh dokter dan pasien di dalam sebuah lembar persetujuan tindakan kedokteran. Nah, artinya hal ini kemudian menjadi salah satu norma dakwah ataupun dalam salah satu poin dakwaan ataupun salah satu poin sengketa dalam sebuah sengketa disiplin kedokteran. Nah, terlepas dari hal apa yang dijelaskan, kemudian bagaimana proses penjelasannya, pemberian informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien, di sini pembelajaran yang kita dapatkan adalah bagaimana kemudian pengesahan ataupun pembuktian hukum di dalam pembubuhan tanda tangan tersebut. Waktu itu masih tanda tangan manual ya, belum tanda tangan elektronik, ya, yang dilakukan oleh dokter. Karena tidak jarang para dokter itu, tenaga kesehatan, itu bagian dari kita ya, teman sejawat kita, itu membubuhkan tanda tangan sekedarnya gitu. Ya, sekedarnya dalam arti kemudian ada isu yang menarik adalah apakah kemudian tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang betul ditandatangani atau yang oleh yang bersangkutan atau tidak, atau kemudian itu hanya sebatas paraf saja. Nah, itu yang kemudian menjadi isu yang menarik dalam persidangan disiplin tersebut. Meskipun secara hukum tanda tangan yang dibubuhkan dalam kasus ini adalah tanda tangan yang tidak dikerjakan ataupun tidak sesuai dengan tanda tangan tanda tangan yang ada di dalam dokumen-dokumen asli dari si dokter tersebut. Jadi dianggap kemudian dokumen tersebut adalah dokumen yang tidak sah secara hukum. Artinya bahwa dokter disebutkan tidak memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan kedokteran sebelum tindakan kedokteran itu dikerjakan. Meskipun dalam ujungnya kerugian yang dimunculkan oleh tindakan kedokteran itu tidak dapat terbuktikan, tapi secara administrasi maka pembubuhan tanda tangan dalam lembar inform consent itu dianggap tidak tidak sah dan kemudian itu menjadi satu hal yang disangkakan ataupun didakwakan sebagai sebuah hukuman disiplin kepada dokter yang bersangkutan. Ya, artinya ada dua hal yang disengketakan, pertama tentang kebenaran dari pemberian dokumennya, pemberian tanda tangannya, atau pemberian informasi kepada pasiennya. Yang kedua adalah akibat dari tindakan kedokterannya. Yang kedua itu tidak masalah, tapi yang pertama yang kemudian didakwa dan itu dijatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang bersangkutan. Nah, dari sini kita belajar pembelajaran yang
kita dapatkan adalah bagaimana pentingnya sebuah tanda tangan itu di dalam yang kita bubuhkan, yang kita buat dalam sebuah dokumen di dalam rumah sakit. Tentu dalam konteks berikutnya, perkembangan teknologi berikutnya, Undang-Undang Kesehatan, PP 28 tahun 2024 tentang Omnibus Law, Peraturan Presiden tentang Kesehatan, kemudian dan peraturan undang-undang lainnya terkait dengan sistem transaksi elektronik atau informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE yang sudah 3 kali mengalami perubahan dinamikanya dari tahun 2008, 2016 dan terakhir itu di 2024. Jadi ternyata Undang-Undang Kesehatan hanya berubah 1 kali, tetapi kalau Undang-Undang ITE ini sudah 3 kali mengalami perubahan ditambah dengan peraturan pemerintah, peraturan undang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ditugaskan juga membahas sebagian ya terkait dengan apa yang tadi sudah saya disampaikan oleh Dr. Dimas mengenai tantangan elektronik. Tapi mungkin alangkah baiknya belajar dari kasus yang tadi saya sampaikan, sekiranya kita bisa menguatkan diri, apalagi sekarang ataupun peraturan Menteri Kesehatan dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ini sudah mempercepat, mengakselerasi penggunaan rekam medik elektronik di dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer, sekunder, maupun tersier. Namun dalam kesempatan ini, kita tidak hanya membahas tentang rekam medik elektronik, tapi juga bagaimana administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit itu juga ke depannya itu harus berpikir bagaimana semua didokumentasikan secara elektronik. Izin saya share screen ya, Dr. Wilson. Baik, Dok, sudah bisa share screen, Dok? Ya, sampun. Ya. Apakah sudah tampak slide saya? Masih belum sih, Dok. Ini Sebelum ya. masih coba dikeluarkan lagi, kemudian masuk lagi, Dok. Di share screen lagi, Dok, maksudnya. Screen ya. Oh ya, sudah, Dok, Baik. sudah. Ya, tadi Dr. Dimas sudah menyampaikan terkait dengan apa itu tantangan elektronik dan seterusnya. Mungkin saya tidak lagi membahas mengenai tantangan elektronik ya. Tapi sebentar saya stop dulu. Oke, saya ulang ya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai administrasi pelayanan kesehatan, kita tidak hanya berbicara mengenai rekam medik elektronik gitu ya. Di dalam standar akreditasi rumah sakit itu banyak sekali dokumen-dokumen regulasi, dokumen-dokumen non regulasi yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Di dalam setiap survei akreditasi yang pernah saya lakukan, mulai dari dokumen yang dulu sifatnya hard copy, sampai sekarang adalah dokumen hampir sebagian besar itu terdokumentasi dalam bentuk soft copy. Ada satu hal yang paling menggelitik buat saya ketika melakukan survei adalah ini dokumennya asli atau tidak ya gitu. Terlepas dari kontennya. Nah, dalam konteks itu asli atau tidaknya sebuah dokumen tentu kan harus mematuhi pakem atau regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh rumah sakit tersebut terkait dengan keaslian dokumen. Nah, dalam administrasi pelayanan kesehatan ataupun administrasi di rumah sakit misalnya dan di FKTP khususnya juga ya itu kita melihat banyak sekali dokumen-dokumen regulasi yang dibuat oleh Vaskes. Nah, beberapa contoh dokumen administrasi yang ada di rumah sakit ataupun di Vaskes itu sebagian besar mungkin kita fokusnya kepada rekam medis elektronik. Ya, seperti tadi juga tentang surat rujukan, resume yang merupakan bagian dari rekam medik, dan hukum yang sampai saat ini itu tidak pernah berani dibuat oleh sebagian besar rumah sakit tidak berani dibuat secara elektronik gitu ya. Secara elektronik. Kenapa? Karena ada kekhawatiran
para direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit, khususnya di bagian hati dan hukum, itu terkait dengan pembubuhan tanda tangan pasien. Nah, mungkin nanti hal ini akan menjadi isu yang menarik yang akan dibahas pada berikutnya. Sejauh mana tanda tangan pasien itu, tanda tangan elektronik pasien yang dibubuhkan di dalam lembar inform consent ataupun semua lembar yang ada di dalam rekam medik itu adalah sah secara hukum. Apakah dia termasuk dalam tanda tangan, misalnya beliau tanda tangan elektronik itu di dalam dokumen itu harus bersertifikat atau tidak. Nah, itu yang mungkin nanti jadi isu yang menarik. Yang berikutnya adalah dokumen-dokumen administrasi yang lain gitu. Ya, seperti misalnya dokumen regulasi rumah sakit, kontrak dan semuanya ya. Apakah kemudian kontrak rumah sakit dengan penyedia, dengan orang-orang yang ataupun dengan pihak-pihak lain yang berkontrak dengan rumah sakit itu dapat dialihkan ke dalam bentuk tanda tangan kontrak atau tangan elektronik dalam kontraknya. Apakah itu memiliki kekuatan hukum yang kuat atau tidak? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, yang menarik dalam kita membahas sebuah materi tanda tangan adalah apa sebenarnya arti ataupun tanda tangan itu sendiri kan gitu. Nah, kalau itu merupakan sebuah lambang nama yang dituliskan dengan tanda tangan oleh orang itu sendiri. Nah, ini kuncinya. Oleh orang itu sendiri, baik dia mewakili ya atau mewakili person. Person ya, jadi person itu artinya badan hukum. Ya, jadi apakah dia mewakili person, mewakili dirinya sendiri atau dia mewakili badan hukum. Nah, yang itu merupakan penanda pribadi yang menyebutkan bahwa dia telah menerima ataupun telah membaca, telah menerima, menyetujui, nah, dan sebagainya. Jadi tanda tangan itu bermakna tangan di situ. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, ini juga menarik kalau kita bicara dalam sisi hukum, ya. Apakah semua tanda tangan elektronik itu harus dibuat dalam atau harus ada peran dari tangan si subjek hukum itu. Nah, itu juga menarik. Apakah kemudian misalnya tanda tangan elektronik itu ke depan bisa berupa password, bisa berupa PIN, ataukah QR code, barcode, ataupun yang sejenisnya. Apakah itu juga termasuk dalam tanda tangan elektronik? Yang mungkin nanti akan dibahas oleh narasumber yang lain. Kalau itu saya tidak begitu menguasai. Tapi dalam praktek kita di pelayanan kesehatan, di seluruh rumah sakit, mungkin di beberapa instansi pemerintah juga, atau di beberapa swasta yang pernah saya ajak bekerja sama, bahkan pembubuhan tanda tangan itu oleh perusahaan itu sudah menggunakan dokumen semua, ada dokumen-dokumen yang sifatnya elektronik yang bisa dibubuhkan tanda tangan. Ada yang berupa tanda tangan manual yang kita tanda tangani dalam dokumen tersebut. Kemudian ada juga yang ketika klik misalnya, klik satu tanda di dalam dokumen elektronik itu sudah nanti di outputnya di dokumen yang baik itu soft copy maupun hard copy itu bisa berupa barcode. Ya, bukan barcode. QR code. Jadi ya, QR code itu menandakan bahwa dokumen itu ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian dari sisi tanda tangan di dalam Black Laws Dictionary itu disebutkan bahwa tanda tangan itu adalah membubuhkan nama seseorang pada suatu tulisan atau instrumen dengan tujuan untuk mengautentifikasinya atau untuk memberikan efek sebagai tindakan seseorang. Jadi setiap tanda tangan itu adalah bukti autentifikasi bahwa itu asli ditandatangani oleh yang bersangkutan, menyatakan persetujuannya, telah diterima, telah dibaca, atau memberikan efek dari tindakan seseorang yang membubuhkan tanda tangan tersebut. Nah, jadi begitu pentingnya tanda tangan itu yang harus kita maknai bahwa tanda tangan itu memiliki bukti hukum maupun dampak hukum di kemudian hari. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi, ya, kita melihat bahwa banyak yang harus berubah di dalam pemberian layanan kesehatan khususnya maupun dalam administrasi perkantoran. Di mana saat ini begitu banyak dokumen rekam medis elektronik yang itu rekam medis yang diubah dalam bentuk elektronik. Tentu dalam mengesahkan dokumen tersebut, dalam memastikan bahwa dokumen itu dilakukan oleh sebuah ataupun disahkan oleh satu orang yang mewakili lembaga misalnya atau mewakili dirinya sendiri, maka dibutuhkanlah tanda tangan elektronik. Pemerintah dalam dari sejak tahun 2008 itu telah menerbitkan undang-undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, di mana hampir saya melihat dari ketiga dinamika perubahan ataupun perubahan Undang-Undang ITE itu semua hampir sama, ya, mirip terkait dengan definisi dari tanda tangan elektronik. Ya, di mana tanda tangan elektronik itu adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Ya, jadi memverifikasi bahwa itu adalah tanda tangan yang bersangkutan, dan autentifikasi mengesahkan atau mengautentik itu adalah benar-benar adalah orang yang bersangkutan yang berikan tanda tangan. Nah, kalau kita melihat berikutnya, di mana kekuatan hukum di dalam kekuatan hukum dalam tanda tangan dalam dokumen, baik itu dokumen yang elektronik maupun bukan elektronik, itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai tanda tangan elektronik saja, tanda tangan elektronik itu diakui sah sebagai verifikasi dan autentikasi. Di sini seperti tadi, dia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang tanda tangan manual. Kemudian dia informasi elektronik sebagai alat bukti hukum, ya, di mana ini bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Dan kemudian revisi syarat ketentuan hukum tanda tangan elektronik itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual. Tadi dari disinggung oleh Dr. Dimas. Nah, yang berikutnya yang perlu diketahui oleh teman-teman pelaku pelayanan kesehatan khususnya ya dalam konteks hari ini, kalau saya menyampaikan tadi di awal cerita bahwa sebenarnya manfaat dari penggunaan tanda tangan elektronik itu sangat banyak. Kalau saya survei akreditasi rumah sakit itu dulu waktu masih zaman dokumen hard copy, itu dokumennya banyak sekali. Jadi satu hari itu kalau kita mengevaluasi dokumen saja itu seperti kekurangan waktu zaman dulu. Nah, sekarang setelah perubahan semua dokumen itu di soft copy-kan, ya, jadi kita lebih mudah untuk melihatnya, lebih gampang untuk men-search-nya apa elemen penilaian yang kita akan cari. Tapi yang menggelitik seperti tadi yang saya sampaikan, ini dokumennya sah atau tidak sih? Karena hampir sebagian besar dokumen regulasi rumah sakit itu dibuat dalam elektronik dan ditantangani yang hard copy itu didigitalisasi gitu. Ya, jadi digitalkan di dalam bentuk soft copy. Tapi kedepannya ini tidak menjawab apa yang terjadi saat ini tidak menjawab kebutuhan masa depan, kebutuhan masa kini. Ya, jadi tidak jarang semua dokumen itu tetap ada hard copy-nya, jadi banyak sekali. Sedangkan tujuan dari digitalisasi dokumen dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi adalah bagaimana mengurangi resources yang habis, khususnya kertas ya, dan tinta dan seterusnya itu untuk kita bisa hemat. Nah, ketika nanti kita semua dokumen sudah dalam bentuk elektronik, ya, itu kita harapkan akan ada efisiensi secara administrasi. Kemudian manfaat berikutnya adalah ketika semua dokumen elektronik itu dapat dibuat dalam bentuk yang berintegritas, yang aman dalam penyimpanan, dalam penyusunan, penyimpanan, dan distribusi, maka penggunaan tanda tangan elektronik itu untuk mengesahkan sebuah dokumen tentu akan meningkatkan security ataupun keamanan dari data-data organisasi atau rumah sakit. Tidak jarang bahwa seperti kasus yang tadi, dokternya lupa tanda tangan, cuma hanya paraf saja, jadi itu akan sangat mengurangi human error dalam pelayanan kesehatan ataupun pelayanan administrasi di rumah sakit. Dan tentunya dengan tanda tangan elektronik ini, karena kekuatannya sama dengan tanda tangan manual di dalam sebuah dokumen elektronik, maka itu akan meningkatkan compliance secara hukum, baik orang yang bertanda tangan di dalam dokumen elektronik tersebut maupun orang-orang yang berdampak atau terdampak di dalam akibat dari terbitnya regulasi ataupun terbitnya dokumen elektronik tersebut. Seperti saya misalnya, direktur misalnya tantangan elektronik, kita lebih bukan lebih ya. Jadi ketika semua dokumen itu ditandatangan secara elektronik, saya yakin bahwa beliaulah yang tanda tangan. Kalau tanda tangan yang manual mungkin bisa dipalsukan. Tapi kalau bahkan tanda tangan elektronik pun sebenarnya kalau security-nya nggak bagus,
tentu ketika masuk dengan password tertentu, dengan password yang sama dengan si owner tanda tangan, itu juga akan mampu dipalsukan. Nah, untuk itu tanda tangan elektronik ini ketika dia sudah memiliki memiliki sebuah sistem yang secure, ya itu saya yakin pasti akan meningkatkan compliance secara hukum sebuah dokumen elektronik. Nah, saya tadi dan Dr. Dimas juga telah menyampaikan nilai hukum dari tantangan elektronik itu sama nggak dengan yang manual? Sama. Ya dalam undang-undang dan dalam PP 71 2019 itu disebutkan bahwa kekuatan hukum tantangan elektronik itu sama dengan yang basah atau manual sign ya. Ketika dia memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama adalah data pembuatan tantangan elektronik itu spesifik, ya otentik untuk si yang pemberi tantangan atau penandatangan. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan. Jadi artinya ketika dia akan menandatangani dokumen elektronik tersebut atau membubuhkan TTE tersebut, pintunya satu. Jadi si dokter itu saja ya ataupun si direktur itu saja yang bisa punya akses ke tantangan tersebut, TTE tersebut. Jadi tidak boleh orang lain. Ketiga, segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan itu dapat diketahui. Nah, ini yang juga menjadi jadi challenge buat rumah sakit ya, khususnya untuk yang rekam medik elektronik. Dulu, dalam standar akreditasi, itu masih boleh tanda tangan itu, misalnya dalam lembar catatan pasien, perkembangan pasien terintegrasi itu kan dalam waktu kemudian itu bisa misalnya kalau kita nulis manual, kemudian kita menyebut, oh itu salah nih, kita coret 2 dan tidak boleh distipo ya, itu bisa diparaf dan diisi tanggal. Itu masih dimungkinkan dulu. Nah kalau sekarang kan tidak boleh. Kalau dalam rekam medik elektronik itu bisa saja dirubah. Tetapi kemudian kalau sistemnya berintegritas rekam medik elektroniknya, tentu perubahan itu mungkin saja dilakukan, tapi tanggal penginputannya, data penginputannya itu akan terlihat dengan sangat jelas dalam pencatatan. Nah, artinya misalnya satu dokumen itu tertanggal A itu misalnya di dalam dokumen itu ditandatangani elektronik oleh yang bersangkutan di tanggal yang sama dengan dokumen itu. Tapi ketika dirubah, tantangannya 2 hari kemudian misalnya ada isi dokumen yang harus dirubah, itu akan terlihat, akan tercatat, diketahui oleh sistem. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTI tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui sama, baik itu tanda tangannya berubah maupun isi informasinya. Yang kelima, terdapat catatan tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Kalau saya misalnya di organisasi kami, memang di ID ya, di Ikatan Indonesia Cabang Pasar, kami sudah menerbitkan semua dokumen perizinan dulu waktu masih ID itu dimintakan rekomendasi. Ya, semua dokumen-dokumen itu kami buatkan tanda tangan elektroniknya, meskipun tanda tangan basah yang kemudian didigitalkan dan belum tersertifikasi. Namun di dalam dokumen tersebut kita buatkan tautan atau link yang berupa barcode ya, yang kita linkkan kepada sistem informasi internal ID Denpasar. Jadi misalnya kita menerbitkan surat rekomendasi, kita tanda tangan manual itu kita soft copy-kan, itu ditempelkan dalam dokumen elektronik tersebut. Tetapi di dalam lembar di bawahnya itu ada barcode yang merupakan link kemana dokumen itu ada di dalam database kami. Jadi itu sampai hari ini, sampai di mana dokumen itu masih digunakan ya pada saat itu sebelum Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, itu Dinas Perizinan itu mengakui bahwa itu merupakan rekomendasi yang diterbitkan langsung oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar untuk rekomendasi izin praktek. Jadi ketika tantangan itu elektronik itu muncul dalam sebuah dokumen elektronik, itu dapat diidentifikasi siapa yang menandatangani. Kemudian yang keenam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan atau orang yang menandatangani telah memberikan persetujuan terhadap informasi yang terkait. Artinya bahwa di dalam lembar elektronik ataupun di lembar dokumen elektronik itu ketika ditandatangani secara elektronik itu dapat diketahui atau memiliki sebuah metode tertentu bahwa si pembubuh tanda tangan elektronik itu telah memberikan persetujuan. Jadi di sini kata kunci adalah dapat ditunjukkan dan cara untuk mengetahui bahwa
si penandatangan itu memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang ada di dalam dokumen tersebut. Nah, berikutnya saya mungkin melihat dari sisi manajemen risiko. Nah, kalau kita berbicara mengenai tanda tangan manual, tanda tangan elektronik, mungkin tidak ada risiko-risikonya. Ada, pasti. Nah, untuk pemalsuan tanda tangan, tentu itu jawabannya adalah, itu namanya nirsangka apa ya? Jadi, tidak mungkin diragukan lah. Tidak diragukan lagi dokumen itu. Makanya harus memenuhi 6 persyaratan tadi. Ya, terutama untuk tantangan yang tidak tersertifikasi, itu mudah diragukan. Ya, oleh karena itu nanti ke depannya rumah sakit, teman-teman vaskes primer yang berniat untuk membuat semua dokumen tersebut, dokumen elektronik itu tertangani dengan sertifikat tantangan elektronik yang sah, yang tidak diragukan secara hukum, mungkin bisa kita join ataupun bisa kita membuat tanda tangan elektronik bersertifikasi, terverifikasi ya namanya, yang memiliki sertifikat elektroniknya. Jadi kemudian bisa saja terjadi manipulasi data. Nah, ini kalau manipulasi data mungkin bisa saja terjadi risikonya. Cuman ketika sistem informasinya sudah berintegritas, saya yakin ini tidak akan terjadi. Termasuk juga kebocoran data pribadi, keabsahan hukum, seperti yang tadi saya sebutkan ya, ini dokumennya elektronik, tapi tantangannya masih tantangan basah yang digitalisasi gitu ya. Jadi apakah kemudian itu memiliki bukti hukum yang kuat atau tidak? Tentu jawaban dari semua risiko ini sangat mudah mungkin kita jawab ya, agar bagaimana kita memastikan bahwa tangan-tangan elektronik itu aman digunakan. Nah, kalau kita membaca semua peraturan undang-undang terkait dengan tangan elektronik yang termaktub di dalam Undang-Undang ITE, PP, Permen Kominfo, ya, termasuk juga peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan Kemendik Elektronik, itu semua menyarankan bahwa yang paling penting sebenarnya adalah kalau mau tantangan elektroniknya itu memiliki bukti yang lebih kuat untuk penandatangan sebuah dokumen elektronik, tentu harus menggunakan jasa dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang resmi. Ya, ini tujuannya adalah bagaimana bahwa mereka pun seperti sama halnya dengan lembaga akreditasi rumah sakit ya, mereka juga diakreditasi juga oleh Kementerian Kominfo, dipastikan bahwa PRSE ini adalah lembaga yang capable untuk memberikan sertifikat elektronik terhadap tantangan elektronik tersebut. Kemudian proses verifikasi identitas ketika kita akan membuat tantangan elektronik, tentu verifikasi dokumen, verifikasi orang yang penandatangan itu harus kuat nih. Jadi jangan sampai kemudian ataupun orang yang membuat tantangan elektronik itu tidak otentik ya. Kemudian ini mungkin saya nggak begitu paham ya bahasanya tentang teknologi kriptografi. Jadi ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari DG Health ya untuk menjelaskan tentang apa itu teknologi kriptografi. Juga bisa mengaktifkan two factor authentication misalnya, kemudian melakukan audit trail atau jejak audit. Dan yang paling penting adalah sehebat apapun sebuah sistem, ketika private key-nya tidak dilindungi dengan baik, saya yakin integritas dari sistem sertifikasi elektronik itu terhadap TTE itu tidak akan memiliki integritas yang baik. Oleh karena itu, yang paling penting adalah harus melindungi private key dengan sistem security yang tertinggi. Nah, terlepas daripada itu semua, ketika kita sudah bersepakat untuk menggunakan tantangan elektronik dalam penyelenggaraan dokumen elektronik di rumah sakit atau di vaskes primer, kita harus meyakinkan semua orang yang stakeholder rumah sakit yang ada di rumah sakit sendiri untuk memastikan kepatuhan. Ya, artinya bahwa jangan sampai kemudian manajemen rumah sakit sudah berlangganan tantangan elektronik dan seterusnya, tetapi rumah sakit lupa membuatkan regulasinya. Jadi oleh karena itu, rumah sakit dapat membuat peraturan internal rumah sakit apapun bentuknya, boleh dituangkan dalam bentuk pedoman, panduan, ataukah dalam bentuk kebijakan satu kalimat saja itu memungkinkan. Ya, tetapi yang paling penting dari regulasi itu adalah bagaimana monitoring
kepatuhan di dalam semua algoritma penggunaan TTO itu sendiri. Ya, artinya terutama oleh user ketika itu mereka sudah menggunakan, sudah diberikan akses khusus, tapi pada ujungnya karena mungkin malas menulis rekam medis, udah nih perawatnya aja dia ngerjain ya gitu. Tolong dibantu mengisi. Itu tidak akan akan berbeda gitu ya, berbeda apa namanya prosesnya, dan juga nanti ketika terjadi sengketa dalam prakteknya yang diberikan akses itu tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, berikutnya rumah sakit ataupun vaskes itu sekali lagi wajib membuat regulasi internal, dan bagaimana kemudian dibuatkan sebuah sistem monitoring kepatuhan terhadap penggunaan tangan elektronik itu di dalam praktek sehari-hari. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Sekali lagi, manual maupun elektronik itu wajib dimonitoring kepatuhan terhadap penggunaan TTE di dalam dokumen rumah sakit. Jadi kalau saya yakin kalau tata cara pengesahan mungkin nanti ada peraturan presidennya, ada Permenkominfo-nya yang menjelaskan, tapi intinya adalah yang ingin saya sampaikan dalam slide ini bahwa setiap kita, sekali bukan hanya di rumah sakit, setiap kita sebagai person maupun personlik ataupun badan hukum, itu kita dapat membuat tantangan elektronik. Ya, artinya kita bisa membuat tantangan elektronik, pribadi pun ya, kalau saya membuat tantangan elektronik itu bisa. Bahkan yang disarankan jika kita itu membuat tantangan elektronik itu yang kalau bisa terverifikasi ya, yang bersertifikat elektronik ya. Dan itu bisa dibantu oleh teman-teman yang memiliki jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau PSRE untuk memastikan bahwa tantangan elektronik kita itu memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ketika nanti ada case, ada sengketa, ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada saat baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun dalam proses persidangan. Nah, terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan dalam konteks administrasi pelayanan kesehatan, vaskes baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik itu perlu memahami bahwa TTE itu sangat penting dalam administrasi pelayanan kesehatan karena dia menawarkan efisiensi, security keamanan, dan pengakuan hukum jika diterapkan dengan benar. Dan kita berharap dengan memahami kerangka hukum, manfaat, dan risiko, dan bagaimana kita memitigasi risiko terhadap penggunaan TTE tersebut, penyedia layanan kesehatan dapat memanfaatkan TTE untuk menyederhanakan proses administrasi, sekaligus memastikan integritas dan kepatuhan regulasi terkait dengan penggunaan TTE tersebut. Nah, yang terakhir adalah upaya berkelanjutan tetap dilakukan oleh semua stakeholder untuk meningkatkan keamanan, dan bagaimana nanti penerapan TTE tersebut dapat mendukung transformasi digital industri layanan kesehatan yang ada. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Wilson, Dr. Dimas ya, atas presentasi saya. Mudah-mudahan berkenan. Misalnya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan nanti kita akan lebih banyak diskusi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Wilson. Baik, terima kasih banyak Dokter Ketut. Ini materi yang sangat penting ya, apalagi mengenai regulasi tentang e-signature ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ketut. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke pembicara ketiga, yaitu Pak Kamil Asidik. Mungkin dengar suara saya, Pak Kamil? Ya, Dr. Ya, Wilson, oke. terima kasih. Baik, Ya. Bapak Kamil ini merupakan corporate sales dari Vida yang akan menjelaskan tentang platform untuk tanda tangan digital, ya, untuk e-signature-nya ini. Mungkin silakan untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Wilson. Selamat pagi rekan-rekan sejawat. Terima kasih juga Dr. Irfan, Dr. Ketut atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali.
untuk mengenai tanda tangan digital. Oke, akan share screen untuk pemaparan hari ini. Apakah sudah bisa terlihat, rekan-rekan? Sudah, Pak. Iya. Oke, baik. Ya. Jadi di pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai platform tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh Kominfo, yaitu VidaSign. Oke, jadi sedikit cerita mengenai VIDA. Kami adalah penyelenggara sertifikat elektronik di bawah naungan Kominfo sejak 2018. Kami telah banyak membantu baik itu rumah sakit dan juga bisnis-bisnis untuk mengamankan dokumen mereka dengan menggunakan tanda tangan digital dan juga e-materai. Oke, oke. Nah, ini beberapa kendala yang sering dialami dalam hal pengerjaan dokumen. Pertama, mungkin ketergantungan dokumen fisik. Nah, ini menyebabkan proses manual yang lambat, karena dokumen itu harus disirkulasikan ke berbagai departemen atau ke berbagai divisi dalam rumah sakit. Lalu yang kedua, tanda tangan basah itu memiliki risiko keamanan yang tinggi, seperti mudah hilang, rusak, dan dipalsukan. Yang sering terjadi itu adalah dokumen hilang, rusak, misalnya tersiram air atau hilang dalam pengiriman. Lalu berikutnya biaya operasional dan administrasi yang tinggi untuk mencetak dokumen, melakukan pengiriman, dan penyimpanan dokumen. Lalu yang keempat, kurangnya akses dan jejak audit, sehingga membatasi jarak dan waktu. Oke. Nah, berikutnya ini beberapa kekurangan mengenai tanda tangan basah. Seperti pertama itu mudah dipalsukan, lalu perlu biaya tambahan untuk verifikasi keaslian dokumen dan tanda tangannya. Ketiga itu tidak mendukung kolaborasi jarak jauh, dan yang keempat itu tidak ramah lingkungan. Oke. Nah, tanda tangan digital menjadi solusi yang tepat karena 90% waktu produktivitas karyawan dan tenaga administrasi maupun tenaga medis dalam pengelolaan dan penyelesaian dokumen. Lalu, untuk melakukan tanda tangan hanya membutuhkan 30 detik untuk memproses dan membuka dokumen yang siap ditandatangan. Lalu, keamanan juga meningkat hingga 40% dalam menjaga keaslian dan keamanan tanda tangan digital. Oke, nah saat ini ada dua jenis tanda tangan elektronik, yaitu yang pertama tanda tangan digital dan yang kedua e-sign atau electronic signature. Apa sih yang menjadi pembedanya? Mungkin tadi sedikit dijelaskan juga oleh Dr. Irfan dan Dr. Ketut. Untuk tanda tangan digital sendiri itu adalah tanda tangan elektronik dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena menggunakan kriptografi untuk mengamankan data dan memastikan data yang ditandatangani tidak diubah secara sah. Jadi dengan teknologi kriptografi ini, data-data sensitif ini hanya bisa diakses oleh orang yang terverifikasi. Jadi, misalnya sebagai contoh, dokumen yang telah ditandatangani dengan metode tanda tangan digital, ketika dokumen tersebut diedit, dokumen tersebut menjadi void atau sudah tidak berlaku, karena itu akan menghilangkan tanda tangan digital. Jadi, perubahan dalam isi dokumen itu hanya bisa dilakukan sebelum tanda tangan digital itu dilakukan. Sementara e-sign itu adalah representasi digital dari tanda tangan pada dokumen. Bisa berupa gambar tanda tangan. Nah, jadi untuk berikutnya adalah tingkat keamanan. Nah, tanda tangan digital ini lebih aman karena pembubuhannya memerlukan autentikasi identitas seperti KTP dan dapat diverifikasi di Kominfo. Nah, sementara e-sign tidak membutuhkan keamanan tinggi karena tidak menginskripsi dokumen atau tanda tangan. Lalu penggunaan untuk tanda tangan digital sendiri untuk dokumen dengan tingkat keamanan dan autentikasi yang tinggi, seperti dokumen pemerintah, kontrak hukum, atau transaksi keuangan. Untuk e-sign sendiri, lebih umum digunakan dalam transaksi sehari-hari atau dokumen yang tidak memerlukan validasi ketat. Karena dari prosesnya sendiri, nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses membubuhkan tanda tangan digital dan e-sign itu sangat berbeda. Oke, lalu untuk teknologi, tanda tangan digital memerlukan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikasi yang diakui untuk memverifikasi identitas pihak yang menandatangani. Nah, kalau e-sign ini tidak memerlukan sertifikat elektronik dan bisa sederhana tanda tangan yang dipindai atau difoto. Jadi, kalau tanda tangan digital ini perlu satu sertifikasi untuk membuktikan bahwa tanda tangan tersebut sah, sementara untuk e-sign, yaitu hanya sesimpel dengan kita copy paste
gambar tanda tangan atau foto tanda tangan ke dalam sebuah dokumen. Oke, ini untuk VIDA sendiri, satu dari 10 penyelenggara sertifikasi elektronik yang berinduk di bawah Kominfo. Oke, ini untuk beberapa fitur VIDA Sign untuk mengelola dokumen yang aman, mudah, dan sah. Yang pertama itu kemudahan untuk login menggunakan alamat email dan teknologi single sign-on melalui akun Google atau Apple. Lalu proses login hingga tanda tangan dokumen hanya dalam beberapa klik. Lalu berikutnya tanda tangan digital yang sah secara hukum. Lalu bisa juga membeli dan membuka e-materai langsung secara digital untuk keabsahan dokumen. Lalu beragam metode pembayaran untuk kemudahan transaksi. Lalu juga kami memiliki Magic Scanner untuk melakukan scan dokumen dari dokumen fisik menjadi dokumen digital. Lalu kami juga memiliki beberapa template untuk memudahkan pembuatan dokumen tanpa memulai dari nol. Lalu juga kami memiliki audit log untuk melihat siapa saja yang sudah membuka dokumen namun belum menandatangani dokumen tersebut. Lalu kami ada juga stempel perusahaan untuk menggunakan VIDA. Lalu fitur pengingat untuk mengirimkan dokumen melalui email yang bisa dikirim secara otomatis atau manual. Jadi misalnya dokumen tersebut perlu ditandatangani dalam waktu 1 minggu. Nah, ketika hari ketiga dari penandatangan tersebut belum menandatangani atau bahkan membuka dokumennya, kami memiliki fitur reminder atau pengingat untuk mengingatkan penandatangan bahwa dokumen tersebut perlu untuk ditandatangani sebelum batas 7 hari. Oke, nah VidaSign juga cocok untuk semua kebutuhan bisnis. Jadi dari beragam industri maupun beragam divisi dalam perusahaan itu bisa menggunakan VidaSign, mulai dari legal, HR, corporate secretary dan general affair, finance hingga SMB. Oke, ini untuk beberapa contoh dokumen bisnis yang bisa ditandatangani menggunakan tantangan digital VIDA. Oke, berikutnya proses login di VIDA itu juga mudah. Sebelum sign up, nanti untuk sign up-nya nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan dari DigiHealth. Untuk login ke VIDA juga bisa menggunakan alamat email dan password atau menggunakan akun Google. Ini kami tersedia di Google Play Store dan juga Apple. Oke. Nah, ini adalah proses tantangan digital dan kirim dokumen. Jadi yang pertama, kalau menggunakan mobile apps, tinggal memilih dokumen yang akan diupload. Lalu jika ada e-materai, bisa ditambahkan ke dalam dokumennya. Lalu ditambah email penerima dokumen dan penandatangan dokumen. Jika sudah, ini bisa langsung lanjut mengirimkan dokumen. Nah, ini yang saya mau jelaskan terkait perbedaan cara penandatanganan tanda tangan digital dan e-sign. Nah, untuk e-sign, dia hanya ada 2 tahap. Pertama, penandatangan menerima email. Lalu, setelah itu penandatangan meninjau dokumennya sebelum ditandatangani. Lalu dokumen bisa langsung ditandatangani. Sementara untuk tanda tangan digital, prosesnya pertama pengguna menerima email, lalu mereview isi dokumennya, lalu yang ketiga ini ada satu step lagi yaitu autentikasi pengguna menggunakan verifikasi wajah untuk membuktikan bahwa penandatangan tersebut memang benar orang yang dituju. Karena sering terjadi, terutama di Indonesia sendiri, email itu bisa dihack oleh hacker, jadi bisa saja penandatangan tersebut kehilangan akses terhadap emailnya, tapi dengan satu tambahan verifikasi wajah di sini, hacker tidak bisa melanjutkan untuk menandatangani dokumen karena wajahnya tidak sesuai atau tidak match dengan wajah yang terdaftar di VIDA, seperti itu. Oke, nah ini untuk kustomisasi tanda tangan di VIDA, jadi kami memiliki beberapa template untuk tanda tangan, ada template yang kami sediakan, lalu juga bisa tanda tangan tersebut digambar langsung dari aplikasi, lalu juga bisa tanda tangan di-upload, misalnya sudah pernah ada file tanda tangan sebelumnya. Oke, nah ini proses tanda tangan digital untuk penerima dokumen baru. Untuk pengguna yang belum terdaftar di VIDA, misalnya mereka hanya sekali untuk memerlukan tanda tangan tersebut, mereka hanya perlu mengklik email
yang telah dikirim oleh VIDA, lalu bisa lanjut untuk menandatangani dokumen. Oke, berikutnya ini untuk Magic Scanner. Ini adalah fitur kami, di mana kami dapat mentransformasikan eh, dokumen fisik menjadi dokumen digital, sehingga bisa langsung dibubuhkan tanda tangan digitalnya di dokumen tersebut. Oke. Nah, berikutnya ini adalah portal untuk verifikasi tanda tangan digital. Jadi, karena kami di bawah Kominfo, eh, setiap dokumen yang telah ditandatangani itu bisa diverifikasi kesahannya di Kominfo. Jadi melalui website ini dari Komdigi yang disediakan, lalu di website ini tinggal diunggah PDF yang telah dibubuhi tanda tangan digital. Nah, jika dokumen tersebut tidak ada tanda tangan digitalnya, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Dokumen ini tidak memiliki tanda tangan digital. Namun jika dokumen memuat tanda tangan digital yang sah, nanti dari portal verifikasi ini akan ditampilkan sertifikat yang berlaku. Seperti itu. Jadi untuk eh, kesahan dokumen tanda tangan digital bisa dilakukan pengecekan di portal Kominfo ini. Oke, berikutnya selain tanda tangan digital, kami juga menyediakan e-materai untuk keperluan bisnis. Nah, fitur-fitur e-materai dari FIDA adalah sesuai dengan regulasi pemerintah, karena e-materai yang diterbitkan itu dari Pruri dan dapat diverifikasi oleh Pruri, lalu tersedia kapan saja dan di mana saja, tidak perlu takut kehabisan, dan berikutnya adalah tidak kadaluarsa. Nah, uniknya penggunaan dari e-materai ini adalah biasanya kalau kita menggunakan materai fisik, kita tuh membutuhkan dua materai. Masing-masing rekap itu memerlukan satu materai. Namun dengan e-materai, biaya tersebut bisa dihemat karena dua rangkap dokumen tadi hanya memerlukan satu e-materai tadi. Oke, berikutnya adalah validasi kode QR untuk memeriksa keaslian dan keabsahan dokumen dengan sertifikasi digital. Lalu yang berikutnya adalah atur departemen dan tim. Jadi di platform kami bisa mengatur masing-masing departemen. Misalnya dari departemen HRD dan departemen keuangan, itu masing-masing bisa dibuat departemennya sendiri di aplikasi kami, dan masing-masing dari departemen tersebut tidak dapat saling melihat dokumen milik departemen masing-masing. Dan penambahan departemennya pun hanya dalam 5 tahap. Oke. Berikutnya, stempel perusahaan. Kami saat ini sudah mengembangkan fitur untuk stempel perusahaan di dokumen. Biasanya setelah tanda tangan itu kan ada stempel. Namun untuk penggunaannya sendiri itu agak berbeda. Jadi tanda tangan digital yang dibubuhkan itu tidak boleh ditiban atau ditimpa dengan e-materai maupun stempel. Jadi posisinya nanti dia biasanya ada di tengah-tengah. Jadi tidak saling menutupi karena itu dapat merusak si tanda tangan digital. Oke, berikutnya ini fitur juga untuk pengingat kirim dokumen. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika ada deadline untuk menandatangani dokumen tersebut, dari user bisa langsung mengirimkan reminder, nanti di handphone atau email penerima, itu nanti akan ada notifikasi untuk melakukan tanda tangan. Oke. Nah, berikutnya adalah log audit. Nah, ini untuk mengecek status surat atau dokumen yang sudah dikirim. Biasanya ada eh, biasanya di sini akan terlihat kapan dokumen tersebut dibuka. Jadi dari kita bisa mengestimasikan kapan dokumen tersebut akan ditandatangani. Nah, ini juga bisa berlaku juga untuk keperluan hukum karena di sini terlihat riwayatnya. Kapan dokumen tersebut dibuka, kapan dokumen tersebut ditandatangani. Oke, berikutnya adalah galeri template. VIDA memiliki beberapa template yang bisa digunakan oleh penggunanya. Jadi tidak perlu menulis dokumen dari awal jika dokumen tersebut memenuhi template yang disediakan oleh VIDA. Nah, ini untuk sertifikasi dari VIDA itu sendiri. Di Indonesia kami tersertifikasi oleh Kominfo sebagai Certified Authority. Lalu juga kami Regulatory Sandbox dengan Otoritas Jasa Keuangan, karena saat ini untuk perbankan sendiri mewajibkan penggunaan tanda tangan digital. Lalu berikutnya, kami juga partner PSRE, dan kalau untuk di Singapura sendiri, kami bekerja sama dengan Singpass untuk warga negara Singapura.
Dan ini beberapa perusahaan dan mitra terkemuka dari VIDA yang telah menggunakan VIDA untuk keperluan tanda tangan digitalnya. Oke, mungkin sekian Pak Wilson yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kamil. Mungkin ada sedikit pengumuman, ya. Eh, Sebelum masuk ke acara tanya jawab, ya saya infokan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat acara webinar Nakes Go Digital 2.3 dapat mengisi absen yang akan di-share di kolom chat ya. Oke, baik. Eh, di sini kita mulai dengan tanya jawab ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ya itu. Ya, oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Emi ya. Eh, untuk misalnya klinik, alur pengajuannya bagaimana ya? Dan biayanya berkisar berapa? Dan penghitungan biaya per tanda tangan elektroniknya itu bagaimana? Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Pak Kamil ya, selaku product advisor dari Bida. Oke, terima kasih Dr. Wilson. Untuk Bu Emi, nanti setelah acara ini dapat menghubungi rekan-rekan dari DigiHealth, yaitu Pak Arthur dan Pak Anton untuk melakukan pendaftaran. Dan untuk penghitungan biayanya itu biasanya per user yang menggunakan. Seperti itu, Bu Emi. Oke, baik. Apakah cukup jelas, Bu Emi? Baik, ini saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bapak Franciscus, ya, eh, untuk inform consent digital, apakah pasien harus eh, menggunakan TTEB saat ini? Itu mungkin dapat dijawab oleh Dokter Dimas, dilanjutkan mungkin oleh Dokter Ketut mungkin ya. Baik, izin menjawab pada Bapak Franciscus ya. Semoga nanti ditambahkan oleh Dokter Ketut. Memang kalau sampai saat ini, kalau TTIB pada pasien sebaiknya menggunakan, terutama pada informed consent untuk tindakan-tindakan yang besar yang ada rawan secara hukum gitu ya Pak ya. Jadi memang disarankan seperti itu. Tapi apabila ada kesulitan dalam pengajuan dan seterusnya, maka kadang ada beberapa rumah sakit yang ada kebijakan untuk cukup e-sign seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Kamil. Ya. Jadi kalau lebih baik memang secara dokumen sebaiknya untuk pasien menggunakan TTIB juga, terutama pada inform consent begitu. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Mungkin ada tanggapan dari Dokter Ketut? Halo, Dokter Ketut. Mungkin ada kendala jaringan ya. Uh, Baik, saya lanjutkan. Uh, Mohon maaf, Pak Franciscus, apakah cukup jelas untuk jawaban dari Dokter Dimas? Oh, baik, Dokter Ketut ganti device. Oke. Oke, baik. Izin Pak Franciscus, saya melanjutkan tadi diskusinya. Apa yang disampaikan Dr. Dimas memang betul. Tidak jarang rumah sakit saat ini, khususnya di beberapa lembar rekam medis ya, mulai dari general concern, kemudian lembar inform concern, lembar catatan edukasi itu pasien menggunakan eh, di beberapa rumah sakit masih menggunakan tanda tangan yang apa ya, bukan tanda tangan elektronik yang bersertifikat gitu. Jadi sebatas tanda tangan di atas tabletnya si rumah sakit,
bahwa menyatakan itu. Tapi untuk inform consent hampir sebagian besar rumah sakit belum menerapkan tanda tangan elektronik itu di bar inform consent karena itu memiliki apa namanya memiliki dampak hukum yang agak berat ya. Jadi hampir sebagian besar masih untuk khususnya untuk inform consent masih menggunakan tangan basah. Sedangkan yang lain sudah menggunakan tangan yang digital tapi yang belum terverifikasi dari sisi pasien. Nah, jadi itu sebenarnya sudah diakomodasi di dalam undang-undang ya, dalam PP juga. Tapi memang disarankan ke depannya kalau bisa sih tangan elektronik untuk pasien ini terverifikasi. Ya memang nanti kok jadi mungkin nanti akan jadi masalah adalah di beban pembiayaan bagi rumah sakit ya. Ya mungkin dari saya itu salah satu alternatif adalah assign mungkin ada Dr. Wilson ya. Oh, Assign baik. juga bisa digunakan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ketut atas jawabannya. Cukup jelas ya, Pak Fransiskus. Ya, baik. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. eh dari Lopa ya. Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya. Ada dua pertanyaan ternyata ya. Yang pertama ada bagaimana tanda tangan elektronik dapat mencegah pemalsuan dokumen medis, terutama dalam konteks transaksi digital yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, bagaimana penyelenggara sertifikasi elektronik memastikan keaslian identitas pengguna tanda tangan elektronik dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Baik, ya mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Dokter Dimas. Dilanjutkan dengan Dokter Ketut. Mungkin silahkan Dokter Dimas. Baik, terima kasih Dr. Andres, kemudian terima kasih Bapak Lopa Agung atas pertanyaannya. Baik, jadi untuk bagaimana tanda tangan elektronik dapat mencegah pemalsuan dokumen medis. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ketut, terutama juga oleh Pak Kamil yang dari pihak aplikasinya. Jadi ada bagian verifikasinya. Jadi dari PRSE ini ada bagian verifikasi yang akan memastikan bahwa ada kalau tidak salah beberapa ada data dari IP-nya, kemudian dari siapa yang menandatangani, kemudian dari lokasi serta kapan ditandatangannya. Nah, untuk data tersebut bertujuan untuk mencegah pemalsuan dokumen medis kita, terutama saat tanda tangan itu ingin digunakan ke dokumen lain atau ingin dirubah datanya nanti akan tidak valid begitu tanda tangannya. Jadi bisa membantu untuk pencegahan dari pemalsuannya. Gitu kurang lebih. Kemudian yang kedua, bagaimana penyelenggara sertifikasi elektronik atau PRSE memastikan keaslian identitas pengguna. Tadi mungkin dengan verifikasinya ya Pak, kalau dari aplikasi yang VIDA tadi ada saat ingin dilakukan verifikasi, ada menggunakan foto juga ya Pak Kamil ya, jadi untuk memastikan bahwa asli ini identitas untuk penggunanya. Begitu mungkin mohon ditambahkan. Mungkin dari Dokter Ketut ada tanggapan. Kalau saya sih tidak ditambah, tidak tambah lagi karena eh, tanda tangan elektronik ataupun digital dokumen itu kan yang paling penting adalah integritasnya. Jadi pemberian tanda tangan itu seperti tadi disarankan yang memang yang terverifikasi ya, yang artinya yang sah secara elektronik ya, sah secara hukum juga. Jadi kalau secara sistem mungkin nanti dari Pak Kamil yang bisa menjelaskan bagaimana memastikan bahwa tanda-tanda elektronik itu secara sistem itu memiliki nilai integritas yang tinggi. Mungkin dari taman saya seperti itu, Pak Dr. Wilson. Baik, Dokter. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Kamil? Ya, dari penyelenggara sertifikat elektronik sendiri, terutama di sini PIDA, untuk memastikan keaslian identitas pengguna tanda-tanda elektronik itu melalui verifikasi tentunya, karena kami sebagai PSRE itu memverifikasi data ke Dukcapil langsung untuk memastikan bahwa yang bertanda tangan tersebut adalah benar orang tersebut yang dituju. Makanya biasanya untuk pendaftaran itu diminta untuk menginput NIK dulu dan juga tanggal lahir agar sesuai dengan data yang terdapat di Dukcapil seperti itu. Lalu untuk
untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, kami sendiri di VIDA itu setiap tahunnya kami dilakukan audit oleh Kominfo. Jadi Kominfo yang memastikan semua penyelenggara sertifikat elektronik itu memenuhi standar-standar Kominfo, terutama untuk pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Nah, disinilah peran dari Kominfo juga untuk memastikan semua PSR yang berjalan itu tidak atau melakukan pencegahan terkait penyalahgunaan data pribadi. Mungkin seperti itu untuk rekan Lopa jawabannya. Baik, terima kasih Pak Kamil atas jawabannya. Apakah cukup jelas, Pak Lopa? Mungkin apabila ada kontestan atau peserta yang ingin bertanya langsung dapat raise hand ya. Nanti kita akan langsung bertanya dan kepada narasumber kita. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaannya dari eh, Pak Christopher Gavin. Izin mohon arahan, seberapa kuat dasar hukum dari TTEB ini untuk Vaskes, terutama untuk dokumen-dokumen terkait BPJS. Kemudian dokumen-dokumen kesehatan dengan kriteria seperti apa yang saat ini lebih baik menggunakan TTE ini supaya Vaskes kami bisa mempertimbangkan penggunaan TTE ini. Ya mungkin uh, bisa dimulai jawab dari Dokter Dimas, kemudian ditanggapi oleh Dokter Ketut ya. Oke. Baik, izin untuk menjawab. Terima kasih tanya Pak Christopher Gavin. Jadi untuk seberapa kuat dasar hukum dari TTEB ini untuk Vaskes, terutama yang terkait dengan BPJS, kalau dasar hukumnya tadi tentunya dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE itu bahwa sudah sah begitu secara hukum untuk TTEB ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 serta dari Permenkes juga secara medis tentang 2022 tentang rekam medis begitu. Jadi kalau untuk yang BPJS ini, kalau tidak salah sekarang BPJS mulai menerima dokumen elektronik dengan TTEB untuk e-claim begitu. Jadi untuk e-resep, e-claim serta inasi bijis di beberapa daerah. Cuman untuk eh, pelaksanaan secara masifnya memang sampai saat ini saya belum mengetahui ya untuk apa kewajiban dari pihak BPJS-nya gitu. Tapi kalau kurang lebih seperti itu untuk dasar hukumnya, untuk kekuatan dari TTEB ini untuk Vaskes gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Bisa dilanjut dari tanggapan dari Dokter Ketut. Eh, Jangan ragu untuk menggunakan TTE yang terverifikasi ya. Karena seperti yang disampaikan dalam undang-undang, peraturan undang-undang Indonesia itu memiliki dasar ataupun memiliki bukti yang sama dengan tantangan manual. Yang paling penting diperhatikan adalah memenuhi 6 persyaratan tadi. Artinya, 6 hal yang tadi saya sebutkan sebagai syarat utama bahwa kekuatan hukum dari tantangan manual tantangan itu sama dengan tantangan yang manual adalah bagaimana memastikan bahwa si penandatanganan itu valid, otentik, dan dijamin oleh sebuah sistem yang dapat nge-trace siapa dan kapan dan perubahan apa yang terjadi setelah tantangan elektronik itu dibubuhkan. Jadi jangan khawatir, hampir sebagian besar dokumen elektronik itu saat ini bisa dibubuhkan TTE asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan undang-undang. Cuman satu yang masih mengganjal dalam praktek kami di pelayanan kesehatan adalah bagaimana memastikan eh, satu dokumen itu saja, inform consent tadi, yang sampai saat ini beberapa ataupun hampir sebagian besar rumah sakit itu belum berani 100% menggunakan TTE di inform consent gitu. Sedangkan yang lain hampir sebagian besar sudah menggunakan tangan elektronik. Ya mungkin kalau dari sisi pasien khususnya yang jadi keterlibatan pasien di dalam pembubuhan tantangan elektronik tersebut. Demikian. Terima kasih, Dr. Wilson. Masih mute, Dr. Wilson? Baik, terima kasih atas tanggapannya.
cukup jelas. Mungkin dari Pak Christopher Gavin, apakah uh, ada yang bertanyakan lagi atau sudah cukup jelas jawabannya? Baik, bila sudah cukup jelas, um, kita lanjut untuk pertanyaannya ya. Uh, dari Pak Surya Kadarusno, apakah selain TTE, tanda tangan seperti di SIM atau KTP, baik untuk PPA maupun keluarga atau pasien, bisa dianggap sah walaupun direktur rumah sakit mengeluarkan surat keputusan tentang tanda tangan yang dipergunakan dalam RME? Baik, um, mungkin bisa dijawab oleh Dokter Dimas terlebih dahulu, lanjutkan Dokter Gatot. Hmm. Baik, mungkin izin mengawali menjawab. Jadi untuk pertanyaan terima kasih Pak Surya Kadrusno. Jadi apakah TTI ini dia bisa dianggap sah walaupun Dr. Aris mengeluarkan tentang tanda tangan yang digunakan dalam RME. Jadi kalau dari pertanyaan sepertinya berarti dari pihak rumah sakit sudah ada peraturan begitu ya, SK tentang tanda tangan yang sudah bisa sah gitu. Kalau seperti itu, maka sebenarnya secara mungkin bisa secara internal dan eksternal. Kalau secara internal mungkin berarti dari pihak rumah sakit sudah secara internal itu dianggap sah begitu ya Pak ya. Tapi apabila mungkin kita ajukan secara eksternal, maka tingkat kesahannya apabila kita tingkat mungkin akan lebih tinggi dari TTEB secara kekuatannya, secara legalitasnya. Tapi apabila sahnya, kalau pemahaman saya seharusnya secara internal sudah dianggap sah dengan tanda tangan biasa yang disetujui oleh SK dari direkturnya gitu. Terima kasih, mohon tambahannya mungkin dari terketut. Baik, silahkan Dokter Gatot untuk Ya. tanggapannya. Eh, ya, kalau kita analogikan, menambahkan Dr. Dimas, analogikan dengan dahulu pada saat kita eh, melakukan rekam medik yang masih manual, itu rumah sakit wajib menerbitkan keputusan, regulasinya berupa keputusan mengenai eh, sampel itu apa namanya? Sampel tanda tangan dan paraf dari para dokter dan nakes yang bekerja di rumah sakit. Itu yang membubuhkan tanda tangan manual. Jadi ada satu dokumen yang kita minta pada saat survei itu adalah ada keputusan direktur mengenai sampel tanda tangan dan sampel paraf dari seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengisi lembar rekam medisnya. Jadi Bapak Surya bisa bayangkan dulu kok di rumah sakit ada 5.000 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengisi rekam medis, maka berlembar-lembar eh, seperti itu tebalnya dokumen itu. Nah, saat ini dengan tantangan elektronik ini tentu yang dimunculkan hanya tanda tangan saja. Ya, jadi tanda tangan itu sekali lagi modelnya kan macam-macam. Jadi bisa berupa outputnya mungkin berupa tantangan digital, ada yang berupa barcode ya. Nanti mungkin Pak kami bisa menambahkan ya. Kalau di rumah sakit saya itu karena di Pemprov itu dokumen sertifikat kan tersertifikasinya itu berupa nama si penantangan gitu ya. Jadi kelihatan nama dan tantangannya dan nomor NIP atau nomor pegawainya. Sedangkan waktu kemarin kita berkontrak dengan sebuah lembaga swasta, itu lembar yang mereka tawarkan ke kita itu adalah outputnya berupa barcode. Jadi barcode itu ditandatangani, ini menandatangan bahwa ditandatangani. Ada juga yang berupa QR, berupa QR dan berupa barcode. Jadi nanti outputnya mungkin nanti Pak kami bisa menjelaskan itu kan hanya sebatas, bukan hanya sih itu artinya itu penanda model-model dari TTI tersebut yang berupa output di dalam dokumen elektroniknya. Jadi pertanyaannya apakah kemudian itu memiliki kekuatan hukum yang sama? Sekali di pasal 11 di PP 11 2018 disebutkan lagi sekali itu kekuatannya sama selama memenuhi 6 hal tersebut. Jadi intinya yang kita sarankan sebenarnya kalau di rumah sakit
khususnya yang untuk para dokter dan nakes ya, itu memang tantangan elektronik yang tersertifikasi yang kita harapkan ya agar nanti tantangan elektronik yang terverifikasi ya namanya dalam bentar, Tersertifikasi, sebentar. Pak. Betul yang pertama tadi. Tersertifikasi ya, Tersertifikasi. tersertifikasi ya. Jadi ya karena yang dalam undang-undang itu memang disebutkan sertifikat elektronik itu ya Pak Kamil ya, betul ya. Jadi makanya Pak Kamil ini yang dari DIVA yang punya merupakan lembaga itu penjasa penyelenggara sertifikasi elektronik gitu ya. Jadi itu akan lebih kuat, lebih lebih kuat dalam pembuktian hukum di pengadilan kalau misalnya ada permasalahan hukum di dalam pelayanan kesehatan tersebut. Tapi mudah-mudahan tidak. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak Surya mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Mungkin Pak Kamil bisa menambahkan. Silakan Pak. Silahkan Pak Kamil untuk menambahkan. Baik, mungkin kalau dari saya, jika Direktur RSS sudah mengeluarkan SK tentang tanda tangan yang dipergunakan dalam rekam medis elektronik, berarti dari sisi direkturnya sendiri sudah ingin memastikan bahwa semua eh, rekam medis elektronik itu bisa kuat secara hukum. Makanya dikeluarkanlah SK tentang tanda tangan elektronik. Dan pastinya ini dari rumah sakitnya sendiri ingin memastikan bahwa pelayanan yang diterima oleh pasien itu juga lebih optimal karena semuanya sudah menggunakan tanda tangan digital. Mungkin seperti itu untuk tambahan dari saya, Pak Surya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamil. Uh, apakah cukup jelas Pak Surya? Ya, baik. Mungkin kita lanjutkan pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Pak Lupa Agung. Izin bertanya kepada Pak Kamil. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana VidaSign mendukung penggunaan lintas perangkat mobile dan desktop untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten? Apakah ada tantangan teknis yang dihadapi dalam pengembangan fitur ini? Yang kedua, dalam dampak bisnis, bagaimana VidaSign membantu perusahaan kecil atau individu seperti pekerja lepas untuk tetap kompetitif melalui solusi tanda tangan digital yang terjangkau? Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Pak Kamil. Oke, baik, Dr. Wilson. Ya, jadi untuk VIDA sendiri, untuk lintas perangkat seperti mobile dan desktop, saat ini sudah konsisten karena kami memiliki server atau data center di Indonesia. Jadi semua penggunaannya itu lebih cepat karena menggunakan server yang di Indonesia dan juga lebih aman karena data tidak dikirim ke luar negeri. Dan untuk tantangan teknisnya pasti ada untuk pengembangan fitur agar bisa lintas perangkat itu pengalaman menggunakan konsisten. Seperti misalnya request fitur dari pengguna untuk dilakukan pengembangan dan juga mungkin edukasi terhadap market untuk memahami bahwa pentingnya penggunaan tantangan digital. Untuk dampak bisnis, bagaimana Vidasen dapat membantu perusahaan kecil atau individu seperti pekerja lepas, itu kami juga menyediakan paket untuk individu dan juga untuk usaha kecil menengah. Itu nanti bisa langsung menghubungi dari rekan-rekan di DigiHealth. Terima kasih, Dr. Wilson dan Pak Lopagung untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Kamil. Apakah cukup jelas jawabannya, Pak Alpa Agung? Ya, mungkin tadi untuk pertanyaan harga nanti bisa langsung ditanyakan kepada eh, tim DigiHealth ya, melalui tim DigiHealth. Tadi yang belum dijawab oleh pertanyaan Pak Franciscus ya. Nah, eh, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya, untuk ketiga narasumber. Jadi, apakah semua dokter dan admin harus punya akun tanda tangan elektronik? Mungkin dari Dokter Dimas terlebih dahulu, mungkin bagaimana tanggapannya, Dok?
Baik, mohon izin, Dokter Andreas. Jadi kalau pertanyaan apakah semua dokter dan tenaga medis wajib memiliki, maka menurut saya eh, sebaiknya iya, dokter. Jadi apakah nanti langsung digunakan atau bagaimana, mungkin itu masalah nanti ya. Tapi kalau wajib memilikinya, saya rasa iya sebaiknya. Jadi terutama untuk Bapak Ibu dokter yang ingin melakukan tanda tangan digital, tapi untuk dokumen-dokumen yang penting, mungkin inform consent untuk operasi besar atau lain sebagainya, hal-hal yang dokter merasa akan tidak tenang gitu ya apabila tanda tangannya bisa dipalsukan, maka saya rasa akan jauh lebih baik apabila dokter, Bapak Ibu, tenaga medis sekalian memiliki akunnya begitu untuk pelaksanaan tanda tangannya kapan dan seterusnya mungkin nanti akan sesuai dengan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan vaskesnya gitu. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Mungkin tanggapan dari Dokter Ketut. Ya, sepaham dengan Tuh Dimas. Dilanjutkan saja. Jadi saya yakin kita nggak tahu kapan kita butuhkan, tapi yang jelas menjawab tantangan teknologi ke depan, tantangan zaman ke depan. Saya kira di setiap kita bukan hanya dokter ya. Kalau saya berkaca dari teman-teman praktisi yang lain, akuntan, kemudian juga beberapa pengacara yang saya kenal, mereka sudah berancang-ancang menggunakan beralih dari dokumen dokumen itu ke dokumen elektronik ya. Jadi sehingga dokumen elektronik mereka ke depannya juga wajib bertantangan elektronik ya. Dan mereka karena paham sekali terkait dengan dampak hukum, maka tidak sedikit di antara teman-teman saya yang akuntan dan pengacara itu telah memiliki tantangan elektronik tersertifikasi. Nah, untuk jawab pertanyaan tadi, apakah perlu? Saya kira satu saat kita butuh, dan mungkin kalau registrasi silahkan. Kalau tidak salah, mungkin Pak, kami nanti bisa ini ya, kira-kira estimasi selalu tadi pertanyaan berapa biayanya dan segala macam. Karena di luar sana Pak Kamil, kalau boleh saya sharing sedikit, aduh mahal gitu ya. Beberapa waktu bilang itu mahal, mahal dan sebagainya. Jadi mungkin siapa tahu nanti di Fasain bisa memberikan apa namanya tawaran yang menarik lah untuk teman-teman kami, dokter, owner klinik, owner rumah sakit ya terkait dengan pembiayaan uh, e-sign ataupun tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jawabannya adalah perlu itu aja ya jawabannya. Terima kasih Pak Wilson. Baik, terima kasih Dokter Ketut. Mungkin terakhir dari Pak Kamil, mungkin ada tanggapan? Oke, baik. Ya, sama seperti Dokter Irfan dan Dokter Ketut, sama untuk jawabannya adalah perlu karena baik itu tenaga administrasi maupun tenaga medis itu perlu memiliki tanda digital karena sebenarnya setiap dari kita itu nantinya akan memiliki identitas digital, baik itu cepat atau lambat. Nantinya untuk semua keperluan sehari-hari kita, misalnya melakukan transaksi di bank atau mendaftar rumah sakit, itu akan memerlukan identitas digital berupa tanda tangan salah satunya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Ya, jadi cukup jelas ya apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini ya. Mungkin ada sedikit pengumuman. Jadi bagi Vaskes atau Nakes yang ingin tahu lebih jauh tentang tanda tangan elektronik VIDA atau memerlukan tanda tangan elektronik, silahkan mengikuti free demo eksklusif secara daring dengan menghubungi admin DigiHealth di 081 199 1910 atau bisa dengan email di info@digihealth.id ya. Jadi saya ulangin ya. Dapat menghubungi admin DigiHealth di 081 199 1910 atau email di info@digihealth.id. Nah, eh, diinfokan kembali untuk yang ingin mendapatkan e-sertifikat ya, itu eh, dapat mengisi absen ya, dapat mengisi absen ya.
untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, itu dia akhir dari diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bisa membantu Sobat Digital semua untuk memudahkan dalam bekerja di sektor kesehatan. Mungkin dari masing-masing narasumber ada pesan atau take home message untuk teman-teman semua. Mungkin dari Dokter Dimas Irfan terlebih dahulu. Iya, baik. Mohon izin menyampaikan. Jadi, mohon maaf ini saya ganti device karena tadi baterai laptopnya habis. Kebetulan kami sedang, saya dengan Dr. Agus dari Predikti memang sedang ada acara ini di Masjid Baitur Rahman Semarang. Kami sedang untuk memajukan bagaimana digitalisasi dari pelayanan medis eh, di Semarang begitu nih salah satunya. Nah, semoga untuk semua tenaga medis di Indonesia, semua dokter, tenaga medis lain, semoga kita bisa terus berkembang menjadi jauh lebih baik, terutama dalam pelayanan kepada pasien, termasuk dalam bidang digitalnya agar kita tentunya tidak tertinggal, tapi juga kita masih aman secara hukum. Salah satunya dengan tanda tangan ini. Jadi secara digital sudah sangat cepat, tiba-tiba tanda tangan sudah bisa online dan seterusnya, tinggal kopas. Tapi secara hukum agak bahaya ternyata apabila kita tanda tangannya secara asal gitu. Semoga dengan adanya sosialisasi acara-acara seperti ini bisa memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Gitu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Mungkin dilanjutkan dengan Dokter Ketut. Ya, kita tidak bisa berserah kepada perubahan. Jadi yang kekal adalah perubahan. Untuk mengikuti perubahan tentu ada dua pilihan. Kita ikut bersama perubahan atau ditinggal oleh perubahan. Termasuk juga bagaimana pemanfaatan tangan-tangan elektronik ini di dalam eh, peran kita untuk pemberian layanan kesehatan di vaskes tempat kita bekerja. Jadi ikuti perubahan. Saya yakin kita akan menjadi bagian dari perubahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kita maupun kualitas dari diri kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih, Dr. Wilson. Baik, terima kasih Dokter Ketut. Mungkin terakhir dari Pak Kamil, apakah ada take home message? Oke, ya. Dari SIDA dan DigiHealth akan terus berkomitmen untuk menyediakan tanda tangan digital yang tersertifikasi tentunya untuk rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya di Indonesia. Ini adalah komitmen kami dan DigiHealth untuk selalu menyediakan tanda tangan digital tersertifikasi. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, kita mungkin bisa foto bersama. Mungkin bagi para uh, para peserta webinar dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mari kita berfoto bersama. Ya, mungkin nanti bisa diaba-aba dari Mbak Ning atau mungkin Baik, kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, akhir kata saya Dr. Andas Wilson Setiawan, MKes mengucapkan terima kasih kepada 3 pembicara kita, yaitu Dr. Dimas Irfan, Dr. Ketut, Pak Kamil, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi bersama dengan Sobat DigiHealth. Mungkin jangan lupa untuk follow Instagram DigiHealth ya di @digihealth_id ya. Akhir kata, saya Dr. Andreas Wilson Setiawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar DigiHealth selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andreas, Dr. Ketut, Pak Kamil. Terima kasih, Dokter Ketut, Terima kasih Dokter semuanya. Dimas, Terima Pak kasih, Kamil. Dr. Andreas, Dr. Dimas, Dr. Ketut. Saya izin, ya, saya Ya, izin lihat ya. baik.